Fotosintesis. Tepuk tangan dong. Hasilnya fotosintesis. Iya. Apa itu fotosintesis? Proses memasak pada tubuh. Apa? Proses memasak pada tubuh. Untuk siapa? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah berkembang biakan pada tumbuhan. Nah, dari sebelumnya nih kalian sudah Bapak minta untuk menanam apa nih? Sudah berapa hari kalian tanam tahun ini? Ini sudah diobservasi. Ada catatannya. Siapa yang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi? Ada yang lebih dari 20 cm? Ada yang lebih dari 30 cm? Tidak ada. Berapa? Paling tinggi? Tidak ada. Ada yang masih 3 cm? Ya. Ada yang sempat gagal? Sempat gagal. Siapa lagi sempat gagal? Sempat gagal. Pertanyaannya mengapa gagalnya? Oh, enggak apa-apa ya. Kenapa? Layu. Tapi sempat tumbuh. Layu. Enggak apa-apa. Nanti tujuan pembelajarannya adalah memahami perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua apa? Memahami perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiganya menggunakan di sini. Apakah dari jagung dan batang singkong ini keduanya bisa tumbuh menjadi tanaman baru? Bagaimana caranya? Ada bijinya. Kalau singkong? Ada batang. Ini Bapak bawa contohnya. Perhatikan. Nah, ini sudah sempat terkena tanah ya. Makanya akarnya juga sudah tumbuh. Bahkan bukan cuma akar. Apa nih namanya? Tunas. Tunasnya sudah memiliki batang dan juga memiliki daunnya. Jenisnya daun apa nih? Menjadi. Nah, ini jagungnya. Jagung bisa tumbuh kembali, bisa berkembang biak karena ada apanya? Ada bijinya. Ada yang tahu jagung ini biji tunggal atau biji ganda? Tunggal. Apa akibatnya ketika kita tanam? Hasilnya ketika kita tanam biji tunggal jenisnya, masih ingat? Akarnya akar serang. Apakah caranya sama? Apa bedanya? Pakai stek apa? Stek batang juga. Luar biasa. Tumbuhan.
Tujuannya apa? Kalian sampai saat ini masih makan jagung? Masih makan singkong? Apa itu bukti dari apa? Tumbuhan tersebut tidak. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ada dua cara utama, apa? Generatif melalui biji dan vegetatif melalui bagian dari tumbuhan. Ada yang tahu bagian dari tumbuhan itu apa saja? Ada yang batang, melalui batang contohnya apa tadi? Oh, ada yang melalui akar. Ada yang tahu yang melalui akar apa? Ya, ada yang tahu melalui akar apa? Apa? Kalian pernah makan sipun? Ternyata sipun itu tidak ada bijinya. Jadi dia akarnya melalui akar tunas akar nanti. Kemudian ada yang melalui daun. Ada yang tahu yang melalui daun apa? Kalian pernah sakit panas sama orang tuanya lalu diborahin sama satu daun yang dingin. Namanya cocol bebek. Ada yang tahu cocol bebek? Belum, nanti kita lihat. Cocol bebek itu melalui daun. Nah ini generasi. Apa? Kalian pernah bunga? Apa? Bunga kemarin yang izin bunganya kemarin kita ambil satu untuk biji komentar. Setelah dari bunga jadi apa? Penyambungan melalui apa? Hah? Siapa yang membantu menyembuhkan? Ada apa? Apa lagi? Tawon, kupu-kupu. Apa lagi? Nyamuk bisa, capung bisa, manusia bisa nggak? Siapa sih manusia yang suka bantu penyembuhan? Yang tangannya suka iseng nabrak-nabrak kok, yang sedang berbunga. Kemudian apa lagi? Angin. Angin bisa menggerakkan daun nggak? Daunnya bergerak kenapa? Nah ini. Lalu mengapa terjadi penyerbukan? Daunnya mengenai serbuk sarinya, airnya jatuh terkena kepala putih. Terjadilah penyerbukan. Nah, akhirnya setelah penyerbukan apa yang terjadi? Buah. Kalian pernah makan buah? Buah apa? Buah. Ada apanya kan? Maka ada apa tuh? Ada muncul di biji. Contohnya yang tadi tuh ada biji ya. Biji jagung contoh yang bisa kita lihat. Kemudian ditanam menjadi apa? Nah, ini contoh tanaman baru. Ini baru tumbuh. Yang ini sudah tumbuh tinggi, bahkan daunnya sudah hijau. Nah, vegetatif itu ada yang nyala. Ini berarti terjadi dengan sendirinya. Contoh apa nih? Tunas ada pisang. Jadi melalui itu tunas. Ada yang pernah makan pisang? Di mana? Bege. Yang kedua, ungkit batang. Contohnya apa? Yang ketiga apa? Contohnya apa? Makan bawang. Nah, secara langsung. Di dalamnya ada lapisnya enggak? Kalau dikupas ada bijinya tidak? Tidak ada. Terus lapis sampai ke dalam. Kemudian yang terakhir rimpang atau jahe. Banyak lagi jenisnya selain dari jahe. Nah, yang melalui rimpang ini. Ada jahe, kemudian kunyit. Ada apa lagi? Yang sejenis jahe. Kunyit. Saya berpelanggan ini. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Bumbu masak. Hah? Kencur. Apa lagi? Apa? Serai. Serai. Tuna.
kelas yang sebelah kembali. Stand, apa itu stand? Pintar. Cangkok? Ada yang pernah melihat proses cangkok? Kemudian ovulasi, apa itu ovulasi? Ya, menempelkan satu enggak, mungkin enggak ya formulanya disatukan dengan albumin. Itu seperti yang kita lihat sekarang, nanti kita akan praktikkan ya. Kemudian ada yang namanya sambung. Apa itu sambung? Menyambung batang pada tanaman yang berbeda. Contohnya tomat, terus durian, dan yang kita akan perhatikan dari generatif dan vegetatif. Yang generatif melalui apa? Terus terjadi bunga, adanya proses. Nah, kalau yang vegetatif tanpa biji melalui panjang tubuhnya, prosesnya melalui bahkan membuatnya saja lebih. Nah, kalau yang melalui biji mungkin membutuhkan waktu 5 bulan. Nah, karena jenis bijinya ini jenisnya kacang-kacangan, jadi tumbuhnya tidak terlalu lama. Yang masuk ke dalam kategori lama itu yang buah-buahan jenisnya. Apa tuh? Durian, apalagi yang jenis buah-buahan yang ada terlebih dahulu. Ini data tanaman yang ditanam selama 7 hari. Proses pertumbuhannya hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada. Pertanyaannya, silakan kalian boleh. Hari keberapa pertumbuhan akar paling tinggi? Hari keberapa yang paling tinggi? Hari keberapa? 7 cm. Hari ke-7 9 cm. Jadi yang paling tertinggi adalah hari ke-7, hari ke-9 dan hari ke-5. Prosesnya selama 1 hari kurang lebih 2 cm. Meskipun nanti proses yang kalian punya juga berbeda. Pertanyaan Bapak, dari tumbuhan yang kalian tanam, ya Bapak lihat yang ini saja. Ini masih ada yang segini tingginya, di dalam ini, ya masih ada yang dari sini. Ada yang tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi, ada yang tertinggi. Ini paling tinggi. Pertanyaan Bapak, mengapa kita tanam dengan biji yang sama di tempat yang sama, tetapi pertumbuhannya berbeda-beda? Ayo. Ada bijinya yang tidak bagus, apalagi? Ayo. Mengapa kira-kira? Kok proses pertumbuhannya ini berbeda-beda? Ada lagi? Pendapat Ahmad pun, nih tenaga ahli nih. Ya. Nanti kita akan praktik ya bersama Pak Ahmad ya. Jadi untuk berkembang vegetatif. Nah, vegetatif dibagi jadi berapa? Alami dan semua cara membantu tumbuhan tetap berkembang. Akhirnya kita tidak habis, masih bisa makan al, masih bisa makan jas, masih bisa makan. Kalau yang sudah dapat diangkat. Sudah dapat jawabannya, tidak bekerja sama ya. Yang sudah dapat diangkat. Kalau namanya sudah muncul, barcode-nya turunkan. Nggak usah naik. Jawab, perlihatkan yang sudah dapat. Jawabannya yang sudah dapat perlihatkan. Kalau yang sudah namanya muncul langsung turun. Masih ada yang belum muncul namanya. Baru 25.
27, 28. Siapa lagi yang belum? 29, 30. Satu lagi siapa? Oh ya, nih. Yang sudah dapat jawabannya langsung diangkat. Oh. Yang namanya sudah muncul langsung turun ya. Yang namanya sudah muncul langsung turun. Oh, yang namanya belum muncul diangkat. Yang namanya belum muncul diangkat. Baru 26. Ayo. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Anak-anak. Lanjut. Jangan digoyang-goyang, Pak. Jangan digoyang-goyang. Coba yang sudah terbaca langsung turun. Baru 17. Baru 20. Oh, pertanyaan terakhir. Hati-hati ya menjawabnya ya. Yang betul hanya 9. Goyang-goyang. Yang sudah terbaca langsung turun. Yang sudah terbaca langsung turun. Mana digoyang-goyang ya? Pak, saya. Bapak, saya. Ya. Selesai. Baik. 43% kurang, berarti sudah lebih dari 50% lunas. Nanti yang masih kurang nilainya kita adakan remedi. Ya, Coba. yang bagus nilainya kita akan masukkan. Ayo. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Keluarkan. Boleh barcode-nya disimpan lagi. Apabila kalian sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran, Coba punya beri kalian tepuk tunjukin. tangan 1 kali. Ada yang mundur. Oh, bagus tentunya tepuk tangan. Ada tadi ada yang disambung ya? Ada ya? Nah, ini yang akan kita perdalam hari ini. Sengaja kita hadirkan Bapak Ahmad ya, untuk melakukan proses perkembangbiakan dengan cara sambung. Tepuk tangan untuk Bapak. Sekali lagi. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahayu, mohon izin saya Ahmad. Anak-anak tahu nggak saya? Ngetop. Bukan ya sih. Lagi menyamar jadi bukan membunuh sekarang ya. Yang terhormat juga Pak Ia Kurnia Hidayat, sangat luar biasa. Saya baru kali ini masuk kelas Pak Ia Kurnia, ternyata penyampaian pembelajarannya keren banget. Ya, semuanya keren banget, luar biasa. Yang tentunya mudah dipahami dan gampang dah belajarnya. Proses pembelajarannya seperti itu. Ini luar biasa banget Pak. Benar, saya ngeliatnya. Yang terhormat juga manajernya Pak Ia. Saya belum kenalan, nggak tahu siapa namanya. Tata. Yang tersayang anak-anak semuanya. Hari ini Bang Ahmad diundang sama Pak Ia untuk melakukan pendalaman ovulasi ya.
Populasi itu bagian dari vegetatif alami atau buatan? Buatan. Populasi. Selain populasi apa lagi vegetatif buatannya? Selain Apa tadi? populasi tadi apa tadi yang apa? Cangkok. Cangkok. Populasi terus apa lagi? Steak. Masuk apa namanya? Steak. Iya, pintar. Terus apa lagi? Cangkok, stek, populasi, apa lagi? Nah, kalau umbi itu masuknya ke beneran ke Stek basah. umbi ya? Di jalan. Iya, kalau umbi dalam dia bisa. Ya, jadi anak-anak semuanya gitu. Jadi kita dalamin praktek bagaimana caranya vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu adalah apa? Vegetatif yang dicampur tangan manusia. Ya, jadi kayak dalam buatan itu proses pertumbuhan selama dia fase vegetatif dibantu oleh tangan manusia. Ya, seperti ovulasi, cangkok, stek dan lainnya. Itu dibantu manusia. Gampangnya vegetatif buatan adalah yang dibantu oleh manusia. Pertumbuhannya seperti itu ya, begitu belum ya. Ya kalau yang alami ya, belum. Nanti kita praktekin ya. Ini ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Kira-kira nih siapa yang berani untuk bareng-bareng pertama kita sambil corona? Siapa? Bukan. Hebat banget anak saya. Pegang kantor berani. Nanti ya kena tangan ya. Kita tahu dulu ya. Jadi alat-alat yang perlu digunakan untuk menyetek mengopulasi batang itu pertama adalah bumbung pohon. Ya, bumbung pohon itu diperlukan. Terusnya tisu untuk apa? Paman, untuk pisau. Ya, nanti itu ini tidak potong ya nanti. Ini nanti tidak potong. Makanya perlu pisau yang tajam. Selain daripada pisau yang tajam, itu perlu adanya tisu. Tisu untuk apa? Untuk nggak kena jatah. Bisa jadi untuk menghindari kotoran. Jadi ketika menyambung kotoran itu jangan sampai ada kotor, jangan sampai ada butir-butir kotoran tuh. Ya, nantinya itu bisa merusak gitu, bisa mati juga. Oke, kita praktekin ya. Oke, siap ya semuanya? Lima kepala mau bikin ya. Kalian semua tunduk dulu. Untuk populasi ini ya, tapi sekali kita praktek nanti kamu akan tahu apa yang bunyi ya, bunyi plastik untuk nanti nutupin dan ini namanya plastik wrap ya, bisa pakai apa aja. Untuk sambungan agar tidak goyang dan kemungkinannya berhasil ya. Secara vegetatif ini, jadi yang diperlukan adalah pohon muda alpukat. Misalkan ini pohon alpukat ya, pohon muda alpukat yang belum besar nih, masih kecil ya. Dan ini nanti yang kita sambung adalah ujung pohon yang diambil dari pohon yang sudah berbuah. Ya, ini yang kita akan sambung nanti dari pohon yang sudah berbuah. Misalkan ini alpukat niki, maka nanti jadinya alpukat niki. Kalau ininya aligator, maka nanti besarnya berbuahnya alpukat aligator. Seperti itu ya. Jadi ini
Jadi yang ini yang akan kita sambung dari batang yang tua. Kenapa adanya okulasi ini? Ada yang tahu nggak untuk apa diokulasi? Ayo coba. Ayo gratisnya satu. Gratis. Untuk apa manfaat dari kita mengokulasi pohon? Ayo, pokoknya pohon ini diokulasi agar kenapa? Ayo gratisnya. Supaya apa? Berbuah kasih berbuah. Agar apa yang tepatnya lagi? Ayo. Gratisnya 2 hari. Ayo. Kurang cepat. Ayo. Salah satu manfaat dari okulasi ini ya agar mempercepat pertumbuhan buah ya, mempercepat pertumbuhan buah. Salah satu manfaatnya ya, mempercepat. Kalau ini pohon digedein dibikin aja secara alami ya, secara alami ya, terus itu bisa 10 tahun baru berbuah. Tapi kalau kita pakai dari batang yang sudah pernah berbuah, pohon yang sudah besar, kita sambil sini, maka tidak sampai 5 tahun itu sudah bisa berbuah. Gitu. Jadi mempercepat pertumbuhan buah. Dan juga ini adalah jenis yang akarnya akar tunggang. Ya, tahu akar tunggang apa? Apa? Akar tunggang dia memiliki akar yang utama satu gitu. Jadi sehingga pohon yang ditanam akarnya kuat, pembuahannya cepat. Seperti itu manfaat okulasi. Yuk kita mulai aja yuk. Ya, disamakan sama keadaan batang ini. Jadi jangan terlalu besar ini, bisa terlalu kecil ini. Jadi disamakan ya. Dan sama. Jadi begini ya, kita coba ya, lihatin semuanya ya. Dan ini mana tadi Gabi, kamu kenapa tadi salah semuanya? Ayo berarti, yuk perhatikan ya, perhatiin ya. Nih, pertama kita potong dulu ya, dimana kita mau okulasinya. Kita bisa segini, itu disesuaikan sama kita sendiri ya. Misalkan kita potong di sini. Jadi fungsinya gunting ini, fungsi tanaman bisa memproduksi juga. Jadi ini kita kurangnya harus dibuat. Kantong plastik dikeluarin semuanya. Kantong plastik sampahnya dikeluarkan. Kalau ini kita kurangin. Kita ya, simpan. Ya. Nanti kalau kalian potong langsung dimasukkan ya. Jadi lagi. Jadi yang tadi habis dipotong itu pucuk yang tadi dibuang ya, bukan dipakai. Yang dipakai pucuk yang baru, yang sudah tua ya, yang sudah pernah berbuah ya. Nih, ada setelah dipotong rata, itu diambil tengah-tengahnya ya. Diambil tengah-tengahnya, dipotong seperti ini, lihatin, ya, dibagi dua ya, dibagi dua pelan-pelan, ya, ke tengah-tengahnya.
kita potong sekitar 1 cm sampai 2 cm. Ini buat apa dipotong tengah-tengahnya? Nah, sekarang kita ambil batang yang tuanya ya. Batang yang tuanya kita potong. Jadi diambil pucuknya. Jadi di pohon yang udah besar itu diambil pucuknya. Tapi pemilihannya dia udah mau nongol nih. Nih, udah ada daun yang mau nongolnya. Di sini lihatin. Ya. Ya. Itu namanya mata tunas ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk nyambunginnya? Ini kita potong. Ya, dengerin lihatin. Ya, ini kita potong. Kita buat sayatan seperti apa ya? Pensil, runcing, pensil begini. Ya, dua bagian. Ya, jadi pelan-pelan dibuat runcing. Iya benar. Nih lihat. Kelihatan nggak? Tuh, dibuat runcing. Kelihatan nggak? Kelihatan. Lihat dibuat runcing. Nah, kelihatan. Kayaknya dibuat runcing. Kelihatan ya? Nah. Ini dibuat runcing. Dua-duanya satu. Kamu udah berapa tadi? Oh, bisa. Nah, setelah dibuat runcing, ini kira-kira ini 2 cm. Maka yang dipotong ini ke dalamnya 2 cm itu juga. Setelah itu dimasukkan. Nah, ini namanya teknik opula vegetatif ala salah. Vegetatif buat salah satunya opula. Untuk apa ini? Mempercepat pertumbuhan memperkuat akar. Ini tuh udah masuk ya, kelihatan nggak? Jadi kalau udah masuk, ini gimana? Ini makanya ada yang namanya plastik ya. Ini yang buat ikatnya, ya. Anak-anak semuanya lihatin lagi. Jadi setelah dimasukin ke dalam, baru kita biar nyatu nantinya ya. Ketika dia tumbuh bakalan nyatu nantinya. Jadi kalau misalkan di luar naruhnya, kalau hujan ya kehujanan. Kalau kehujanan masuk ke dalam yang tadi kita sambung, itu bakal bisa jadinya nggak berhasil. Makanya jadi ya, dia adem dah pokoknya. Ya semuanya anak-anak gimana? Udah tahu cara okulasi? Udah? Buatan cara okulasi udah tahu? Batangnya lebih kecil ya? Ini lebih besar, nggak apa-apa, bisa juga. Nih, lihat. Coba dia.
Anak klasik. Terus sampai ke bawah. Terus sampai ke bawah terus. Ya, nama-nama kamu. Sini. Tempat sampah, masukin tempat sampah. Ini dibuang dulu. Ini tempat sampah. Bikin nama-nama kelompoknya. Masukin. Rekan, belajar apa? Baik, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah membantu anak-anak sebagai mitra pembelajaran pada hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ahmad. Terima kasih juga untuk anak-anak semuanya yang sudah dengan serius mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak ucapan, baik topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada bonus dari kakak. Makan, maaf, mudah-mudahan kita memahami bagaimana cara teknik populasi ini ya, paham ya? Ya. Pokoknya kalian amati aja, jangan pegang-pegang pohonnya nanti setelah tamat bersama. Kalau tadi cuma silang, lihat aja ya. Jangan hari 2 hari kok masih lain nih. Berarti tunggu ya. Yang hilang Bang Ahmad aja, kamu lihat aja, observasi aja, oke? Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak Kak Ika. Mohon maaf atas segala penyampaian yang salah. Teman-teman kalian, adik-adik, makasih semuanya. Kakak terima kasih. Tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.